Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya? Dengar Ustaz. Dengar insya-Allah. InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala khuznin wala adan wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seorang muslim sama ada berupa kepayahan, kesusahan, kesedihan, sakit, dan apa saja musibah, hatta duri yang menusuk tubuhnya, melainkan Allah akan menghapuskan segala kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kesimpulannya, musibah apapun jenisnya, asal ia musibah dunia, tujuan Allah menimpakannya ialah bagi menghapuskan dosa orang tersebut. Syaratnya, orang yang tertimpa musibah itu adalah orang muslim. Jamaah sekalian, kita akan teruskan siri kajian kita .
kaitan dengan musibah. Pada siri lepas, siri yang terakhir, kita telah pelajari 4 perkara, 4 poin. Yang bila kita amalkan, kita yakini dan kita pegangi, keempat perkara tersebut, ianya bukan sekadar membuat kita, menjadikan kita merasa ringan bila tertimpa musibah. Bukan sekadar membuat kita sabar ketika berlaku musibah, bahkan kita boleh menjadi ridha. Mungkin bahkan kita malah bersyukur dengan musibah dunia yang menimpa kita. Dengan syarat keempat poin yang kita pelajari minggu lepas, kita dapat pegang betul-betul. Saya tidak perlu mengulangi lagi. Itu cara meningkatkan maqam di sisi Allah melalui perantaraan musibah. Karena biasanya bila seseorang itu ditimpa musibah, wa'iyadzubillah, tu'udzubillah, dahlah ditimpa musibah, dari senang menjadi susah, bertukar daripada sehat menjadi sakit, daripada kaya menjadi miskin. Dosanya pula malah bertambah. Kan rugi serugi-ruginya. Maqam dan kedudukannya di sisi Allah makin menurun. Rugi serugi-ruginya. Walhal agama memberinya panduan. Justru dengan musibah yang Allah kehendaki berlaku menimpa dirinya itulah Allah memberikan ruang yang seluas-luasnya, jalan yang selebar-lebarnya bagi mukmin tersebut untuk meningkatkan makomnya, menambahkan bekalannya. Caranya, mari kita percayai, kita pegangi 4 poin yang kita pelajari minggu lepas. Itu saja. Sehingga bukan hanya semasa senang dan sehat sahajalah amal kita bertambah dengan syukur, tetapi bekalan jika kehidupan kita juga bertambah-tambah walaupun kita sedang ditimpa musibah. Ya, contohnya hadis yang saya bacakan sebentar tadi. Apapun jenis musibah kesusahan, salahnya musibah dunia, bukan musibah agama. Kalau musibah agama, ya pasti orang itu berdosa. Hatta bila badan kita, tangan kita tertusuk di duri, jarum, atau selumbar lah, tak sedap kan, selumbar, sikit. Nabi kata, ya, melainkan Allah pasti akan menghapuskan kesalahannya. So, di mana ruginya orang yang ditimpa musibah jika faham agama? Di mana ruginya orang yang ditimpa musibah jika dia faham agama dan berpegang pada agama?
Bahkan dalam hadis yang lain, dengan musibah maqam seseorang akan dinaikkan. Bukan sekadar dosanya diampun, maqamnya diangkat. Diberinya ganjaran. Dosa diampun, ganjaran diberikan. Sebelum kita teruskan tajuk yang berikutnya, saya ingin menambahkan penjelasan ini begini, saya coba ringkaskan saja. Hal ma yusibul insana min masoib mukaffiratun faqat au annahu yuthabu 'alaiha kadzalik. Satu pertanyaan. Adakah musibah yang menimpa seseorang insan itu hanya berfungsi menghapuskan kesalahan orang tersebut, atau juga membolehkan dia diberi ganjaran? So ada dua. Adakah dengan musibah dosa seseorang akan diampun, itu saja, atau dosa diampun dan diberi pahala? Jadi dapat dua. Adakah hanya dapat satu atau dapat dua? Kalau hanya dengan terampunnya dosa, ya dosa terampun, tapi pahala tak dapat. Atau dapat dua-dua sekali. Nah, di sini ada beberapa perincian ya Mas Kiran. Apa beberapa pendapat? Jadi ini saya tambahkan ya, di situ tidak sempat saya tulis. Bila berlaku musibah, berdasarkan hadis Nabi, dosa seorang itu diampun. Oke, dah jelas. Dalam matan yang lain, bila berlaku musibah, tiba seorang mukmin akan diangkat darjahnya, makamnya diangkat. Jadi ganjaran bertambahlah. Sekarang, adakah musibah itu hanya mengampunkan, betul untuk mengampunkan dosa orang tersebut, atau juga untuk menambahkan pahalanya? Pendapat yang pertama, annal masaib tukaffirus sayyi'at wa yutabu 'alaiha al-insan aidan. Menurut jumhurul ulama, majoriti ulama, bahwa musibah itu membolehkan dosa seseorang itu terampun dan dia diberi ganjaran. Sudah dapat dua. Orang yang ditimpa musibah itu mendapatkan dua perkara. Satu, dosanya diampun. Dua, diberinya ganjaran. Sesuatu yang menghalangi ia untuk mendekatkan Allah dihilangkan, yakni dosa. Sebenarnya ditambah lagi amalnya. Amalnya ditambah lagi. Sehingga mudah dekat pada Allah. Kalau menggunakan analogi lah. Naik kereta supaya cepat sampai destinasi, brake-nya dibuang, minyak tekan terus. Hebat kan? Untuk mencapai tujuan destinasi agar lebih cepat, brake dibuang. Jangan ada yang menghalangnya. Brake buang. Tekan minyak kuat-kuat. Dengan ada musibah, sesuatu yang melambatkan orang itu mendekatkan kepada Allah dibuang. Dihilangkan. Apa dia? Dosa. Dosa itu memperhambat, memperlambat, menahan bahkan, menghalang mungkin. Bagi seorang hamba untuk dekat kepada Allah. Itu dibuang. Dihapuskan. Kemudian diberi ganjaran, ditambahkan. Itu mana tekan minyak.
Itu pendapat jumhur. Untung nih orang. Dalilnya hadis Nabi SAW riwayat Muslim dari Aisyah, sebagian telah sampaikan tadi, bahwa Aisyah radhiyallahu pernah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yusaku saukatan fama fawqaha illa kutibat lahu biha darajah wa muqiyat anhu khati'ah." Tidak ada seorang muslim yang ditimpa musibah walaupun hanya tertusuk duri di badannya, melainkan satu, Allah akan tulis catat baginya 1 darjah. Pahalanya bertambah. Wa muhyat anhu khati'ah, dan dihapuskan kesalahannya. Tengok, kesalahan dihapuskan, diangkat darjahnya. Sudah dapat 2. Itu pendapat jumhur. Pendapat jumhur. Pendapat yang kedua, apakah dengan musibah seseorang itu dosanya terampun, hanya tampun dosanya, atau bahkan dosa diampun dan diberinya pahala? Pendapat yang kedua, annas shaib mukaffiratun faqat wa amal ajru fayakunu ala sabri alaiha. Bahwasanya musibah yang menimpa seorang itu hanya bertujuan untuk menghapuskan dosa orang itu sahaja. Musibah yang menimpa seorang mukmin itu hanya untuk menghapuskan dosa si mukmin itu sahaja. Salah. Itu pasal. Alah, salah. Okey tu. No. Ketuk nampak. Salah. No, my name is there. Dia ganggu mama, dia disturb kau tahu. Nanti dia ganggu. Jangan pandang aku dulu. Ganggu tu. Dah, ambil. No, what happened? It's not on. Okey. Terima kasih. Saya ulangi. Pendapat yang kedua, bahasanya musibah yang menimpa orang mukmin itu semata-mata hanyalah untuk menghapuskan kesalahan dosa-dosa mereka sahaja. Bukan dengan ditambahkannya pahala. Itu pendapat yang kedua. Wa ilaihi dhaba jama'atun min ahli ilmu. Ini pendapat sebagian ahli ilmu. Seperti mana Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pendapatnya begitu. Izzuddin bin Abi Salam pun begitu. Wa 'allalu dzalika bi anal ajra yanaluhul insan ala fi'lihi. Alasannya kerana pahala itu baru diperoleh oleh seseorang insan kerana perbuatannya. Kerana perbuatannya. Musibah yang menimpa itu bukan karena perbuatan. Jadi jika seorang ditimpa musibah, dosa terampun. Itu jika orang mukmin, ya. Pahala boleh jadi dapat, boleh jadi tidak. Kalau ia bersabar, dia dapat pahala. Jika tidak, ya tidak. Itu yang kedua. Hanya dapat 1.
Pendapat yang ketiga, ini lebih adil. Orang mukmin ditimpa musibah, adakah dosanya terampun sekaligus dapat pahala, atau hanya diampun dosanya, tapi pahala belum tentu dapat? Pendapat pertama, iya. Pendapat kedua, tak, hanya diampunkan dosa. Pendapat yang ketiga, at-tafsil baina ma yakunu min fi'lil 'abdi wa ma la yakunu min fi'lihi. Yang ketiga ini yakni dibezakan antara apa yang menjadi perbuatan hamba dan dengan apa yang bukan perbuatan hamba. Musibah yang berlaku kepada kita yang seorang mukmin, ya, ini bezakan. Yang berlaku itu perbuatan kita kah atau bukan perbuatan kita? Fa in kanat min fi'lihi fa hiya sahabat mukafirat. Jika musibah yang berlaku menimpa kita itu akibat perbuatan pilihan kita, maka musibah itu boleh menghapuskan dosa kita sekaligus membolehkan kita mendapatkan ganjaran. Wa amma in kanat min ghairi fi'lihi fa hiya mukaffiratun faqat. Tetapi jika musibah itu bukan perbuatan kita, bukan pilihan kita, maka musibah tersebut hanya membolehkan dosa kita terampun. Ini yang dipilih oleh Imam Ibn Taimiyah. Penjelasannya bagaimana? Begini contohnya. Contoh perbuatan itu, musibah itu berlaku karena pilihan kita, perbuatan kita. Al-khuruj li jihad. Orang memilih untuk pergi berjihad di jalan Allah. Pada zaman Nabi berjihad, yaitu perang jalan Allah. Ada perintah perang, lalu mereka memilih untuk keluar pergi perang, memerangi orang kafir di jalan Allah kerana Allah. Mereka keluar berperang itu pilihan mereka. Sebab mereka boleh pilih perang, boleh pilih tidak, boleh dorong. Dan mereka, tabah, aku akan pulang. Itu makna perbuatan pilihan mereka. Dalam perjalanan menuju medan perang, pastilah penat, mungkin terjatuh, mungkin tertusuk duri. Sampai di medan musuh, berperang dengan musuh, luka karena peperangan, hilang tangan dan sebagainya. Itu kan musibah belaka. Musibah belaka. Nah, musibah yang menimpa orang mukmin, kesusahan yang menimpa orang mukmin di medan perang. Di sini ada dua. Jadi musibah itu berlaku kerana pilihan orang mukmin memilih untuk pergi berperang. Paham ya? Sebab itulah apa saja musibah yang menimpa orang mukmin yang pergi keluar perang, dan pergi keluar itu adalah pilihan mereka. Musibah seperti itu, satu, pertama boleh menghapuskan dosa mereka, satu, dan membolehkan mereka dapat pahala. Dosa terampun, pahala bertambah. Kita berjalan di jalan Allah, kita berdakwah di jalan Allah, kita mengerti perintah Allah, tiba-tiba kita memiliki kesusahan. Kita memilih pergi haji. Ya, pergi haji. Masya Allah, itu jalan Allah, itu pilihan kita. Pilihan kita. Kita daftar, kita bayar pilihan kita. Itu yang dimaksudkan pilihan kita, perbuatan kita. Perbuatan itu kita yang memilih. Selepas sampai di harap, dah jalan-jalan, beg hilang. Kita kehilangan beg. Ya.
Kita dah berhati-hatilah. Melontar jumlah. Tiba ada orang tolak, kita jatuh, kita dipijak. Itu kan musibah. Hilang barang musibah, terpijak orang musibah. Ingat, haji itu pilihan kita. Jangan khawatir. Baik kita hilang itu membolehkan kita dosa terampun, pahala pun dapat. Ya, pahala pun dapat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Azan dilakukan. Maknanya kita diseru untuk pergi salat berjamaah. Kaum lelaki jamaah di masjid itu surah. Dia pun memilih, apalah kalau itu saya pergi masjid, pergi surah nak berjamaah. Itu pilihan dia. Pergi ke masjid untuk sembahyang jamaah itu pilihan kita. Perbuatan kita, kita pula yang memilih. Kita pergilah solat. Dalam perjalanan ke masjid pada karena dekat, mungkin kita jalan kaki atau naik basikal atau naik motosikal karena kereta tak ada. Lagi pula dekat. Kalau naik kereta pun mungkin parking hanya depan rumah lalu jalan kaki juga. Subhanallah, ketika kita pergi atau kita balik pula hujan, gerimis, basah kita. Karena badan kita ni tak kuat, antibody itu tak kuat. Ya, kena gerimis, kena basah itu demam 3 hari. Kena hujan punya pasal kita demam. Kalau kita telusuri, pasal apa awak demam? Oh, saya demam. Demam ini apa? Demam ini musibah. Pasal apa demam? Ya, mungkin puncanya, jadi itu saya kena hujan, punya basah. Macam mana awak boleh basah? Ya, waktu saya pergi masjid. Pergi masjid itu pilihan awak? Ya, itu pilihan saya. Saya nak pergi solat berjamaah, selesai Jumaat, tiba hujan. Tengok. Demamnya kita kerana tertiba hujan. Oleh sebab kita memilih pergi Jumaat, pergi masjid. Demam itu musibah. Musibah itu membolehkan dosa kita terampun, kita pula dapat pahala. Sekarang mana ruginya orang demam kerana beribadah? Mana ruginya orang kalau pada zaman Nabi hilang tangannya, putus tangannya, ditetak oleh orang kafir di medan perang. Ketika mereka jadi mujahid. Bahkan apa ruginya tentara Islam yang mati di medan perang? Mati, dibunuh oleh orang kafir. Kematian itu kan musibah. Dan musibah itu yakni kerana mereka memilih untuk berjihad. Dosa terampun, makom dinaikkan. Sebab itu orang mati syahid, yadkhulunal jannah bighairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Nah, ini kata Imam Ibn Taimiyah. Jika musibah itu yakni akibat pilihan kita, perbuatan kita. Mala yakunu mufilisan, adapun musibah yang menimpa kita bukan kerana perbuatan kita. Bukan kerana perbuatan kita. Kita berjalan elok. Di situ speed limit 60, kita pun 60. Atau orang budak naik motosikal. Pakai topi keledai elok-elok, motosikal pun elok-elok. Penunggang memandu motosikal yang berhemah. Berhenti di traffic light. Ya, traffic light merah, berhentilah. Mana penunggang motosikal yang baik ya. Masya Allah ketika dia menunggu di traffic light karena merah, ada pula kereta daripada sebelah kanan terbabas menimpa si budak yang naik motosikal yang berhenti itu. Coba, adakah musibah
yang menimpa si penunggang motosikal, yang berhenti, dilanggar dek kita, itu perbuatan dia? Tidak. Sama sekali tidak. Bukan berpunca daripada dia. Atau dia sedang berhenti karena trafik air merah. Tiba-tiba berhenti itu, Allahu Akbar, ada pokok tumbang. Pokok tumbang hempap dia. Musibah. Kalaupun dia selamat, motosikal dia rusak. Kereta dia habis. Itu musibah. Nah, musibah seperti ini tidak melibatkan perbuatan kita. Laisa min fi'lil insan. Maka musibah ini, kata Imam Ibn Taimiyah, hanya berfungsi menghapuskan dosa itu, dosa orang itu. La yusabu alaihi. Orang yang siapa tadi tidak mendapatkan pahala illa bisabri, kecuali ia sabar. Bila ia sabar, dosa terampun, pahala ditambah. Jika ia tidak bersabar, dosa hanya terampun, tapi pahala tak dapat. Sebab pahala baru dapat karena kesabarannya, bukan karena musibah. Musibah tadi hanya berfungsi menghapuskan dosanya. Itu penjelasan Imam Ibn Taimiyah. Kalau ikut jumhur, yang pertama saya ulangi, ditimpa musibah saja, seorang mukmin itu musibah, dosa terampun, pahala dapat. Ikut pendapat yang kedua, sebagian ulama, oh tidak, musibah hanya fungsi menghapuskan dosa, pahala tak dapat. Imam Ibn Taimiyah nampaknya lebih cerdas, tengok dulu. Jika musibah itu yang menimpa orang mukmin itu, ya, akibat perbuatan yang dipilih oleh orang mukmin, contohnya tidak berjihad fisabilillah, puasa, katalah, oh dia nak pergi rumah kawan. Pergi rumah kawan macam mana? Ya, dia nak pergi, nak tolong, nak bantu, nak misi ke kemanusiaan. Itu kan pilihan dia. Nak mengikut pasukan misi kemanusiaan, memberi bantuan pada orang yang ditimpa musibah. Dan itu amal soleh. Masya Allah, dalam perjalanan ke destinasi tuju, kereta yang pandunya tiba-tiba terbabas, aksiden, langgar tiang telefon, rusak kereta dia pun tercedera tangannya, musibah itu. Nah, musibah ini jemaah sekalian boleh menghapuskan dosanya dan menambahkan pahalanya. Oh ya, itu katanya. Adapun jika musibah itu bukan pilihan kita, kita tak terlibat sama sekali. Tak terlibat. Sama sekali tak terlibat. Ya, contoh tadi lah. Dalam kereta, duduk di bawah, sedang rehat, di bawah ini, di taman, tiba-tiba ada duduk bawah kelapa, pokok kelapa, nak cari angin, tiba-tiba ada buah kelapa, dah kering pun jatuh, menghempap kepala kita, luka, itu musibah. Itu penghapus dosa kita. Tapi jika kita bersabar, dosa terhapus, pahala tambah. Faham ya? Itu. Sebab itulah jemaah sekalian, kalaulah benar-benar difahami dan kita pegangi jemaah sekalian, inilah kebahagiaan duniawi yang semata-mata. Kebahagiaan duniawi semata adalah ini. Dan orang yang telah merasakan kebahagiaan duniawi, nanti di akhirat akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kata sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaqul. Aku pernah mendengar guru aku, yakni Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu guru Ibnu Qayyim. Beliau selalu berkata begini, inna fid dunya jannatun.
Inna fid dunya jannatan. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Kata Imam Ibn Taimiyah yang dikutip oleh Ibnu Qayyim, surga Allah ini bukan hanya di akhirat saja. Di dunia pun sudah ada surga. Malam yadkhulha la yadkhulul jannah al-akhirah. Siapa yang tak pernah masuk dalam surga dunia, dia tidak akan masuk surga di akhirat. Dahsyat sungguh ini. Di dunia ini ada surga. Surga sudah ada di dunia. Siapa yang tak pernah masuk ke dalam surga dunia, dia pun tak akan masuk surga di akhirat. Waqala limaratan, Ibnu Taimiyah sering kali mengatakan itu kepada aku, kata Ibnu Qayyim. Masnau ada ibi. Dan dia ingin tahulah apa yang dimaksudkan surga dunia. Siapa yang tidak memasukinya tidak akan masuk surga akhirat. Lalu Imam Ibnu Taimiyah berkata, ma'ada'u ma'asna'u a'da'ibi. Coba kamu perhatikan, wahai murid-muridku, kata Ibnu Taimiyah. Apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku terhadap diri aku. Aku menyampaikan agama Allah, aku menyampaikan syariat Allah, aku menyampaikan surah Nabi, tapi betapa banyak orang yang tidak menyukai aku. Bukan karena aku mencuri, bukan karena aku memberontak. Mereka tidak suka aku karena aku menyampaikan kebenaran agama Allah. Kan di dahulu ada ya kan. Dari segi sekarang ada saja. Orang yang tak suka mendengar kebenaran Islam. Akhirnya mereka memenjarakan aku. Mereka menyiksa aku. Mereka menghukum aku. Mereka lupa. Ana jannati. Aku ini adalah surgaku sendiri. Wa bustani fi sadri. Dan taman surgaku itu ada dalam diriku. Inna rahatu fahiya ma'i la tufarikuni. In rihtu fahiya ma'i la tufarikuni. Jika aku merasa rehat, kerehatan itu sentiasa bersama aku dan aku tak pernah berpisah darinya. Inna habsi khalwah. Sesungguhnya penahanan mereka ke atas diriku. Sebab Imam pernah ditahan ya Mas Jalil. Karena dianggap bahaya oleh pemerintah pada waktu itu. Ditahan. Masuk tahanan. Ibnu Taimiyah kata, sesungguhnya penahanan diriku ini adalah khalwah. Adalah uzlah. Seperti mana dahulu Rasulullah uzlah di Gua Hira. Sepertinya sahabat-sahabat pada malam Ramadan, dia uzlah, iktikaf. Kan seorang-seorang. Jadi kalau mereka menahan aku, bagi mereka kepuasan, tapi bagi diriku, penahanan diriku di tempat yang sunyi, itu adalah uzlah bagi aku. Aku sudah tidak pikir lagi yang ada di luar, aku hanya pikir kepada zat yang mencipta aku. Bermakna mereka memberi peluang kepada aku untuk fokus kepada pencipta aku. Ada orang yang berpikir begitu. Ditahan oleh musuh, dianggap itu adalah ini rahmat Allah. Karena dengan ditahannya diri aku, dengan keseorangan diriku ini, dalam kesendirianku, bagaimana aku boleh fokus hanya berbisik kepada Allah. Tidak perlu berbisik bercakap dengan manusia. Selama ini aku bercakap manusia, jumpa orang itu, jumpa orang ini, lihat orang itu, dengar orang ini. Setelah aku ditahan dan seorang diri, aku sudah tidak punya kesibukan dengan makhluk. Aku hanya punya kesibukan dengan Khalik. Kata Ibnu Taimiyah. Wa qatli syahadatun. Dan nanti jika sekiranya mereka membunuh aku. Karena aku dianggap musuhnya, meresahkannya. Pembunuhan diriku bagiku adalah syahadah.
syahid adalah masuk surga tanpa hisab. Wa ikhraji min baladi siyahah, atau paling tidak jika mereka nanti menghalau diriku dari negeriku sendiri, usir oleh mereka daripada tanah airku sendiri, bagiku adalah siyahah. Itu adalah satu penggambaraan. Sebenarnya orang bercuti sana, bercuti sini, bercuti. Itu dalam kitab, saya kutip dari kitab Al-Wabilus Soyib. Ya. Apa maksud kata Imam Ibn Taymiyah yang dikutip oleh muridnya Ibn Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Soyib? Rupa-rupanya musibah yang menimpa dirinya, musibah yang menimpa Ibn Taymiyah, Ibn Taymiyah menganggap itu adalah contoh, ditahan di penjara, ini adalah peluang untuk aku berbisik pada penciptaku. Aku tidak perlu lagi melihat makhluknya. Tidak perlu melihat makhluknya aku. Jika sekiranya mereka membunuh aku, bagiku itu adalah mati syahid. Jika mereka menghalau aku dari negeri ini, itu adalah penggambaraan yang menyeronokkan. Kesimpulannya, surga dunia yang dimaksudkan oleh Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, orang yang ditimpa musibah, mengalami musibah, melihat musibah itu sebagai peluang untuk orang naik darjahnya, naik makomnya, terhapus. Orang yang, saya katakan, ibarat nak pergi satu tempat, brake dibuang, minyak terus ditekan. Kan akan cepat sampai pada Allah. Dengan penahaman diriku, aku akan lebih cepat jumpa Allah. Aku akan lebih fokus kepada Allah. Dan itu surga dunia. Kalau di dalam bahasa Nabi dipanggil halawatul iman. Yang dimasukkan rahmatullah jannati dunia, surga dunia itu yakni halawatul iman. Manisnya keimanan. Karena iman itu sudah dirasai terlalu manis, pedihnya musibah itu tidak dirasai. Manisnya ketakwaan, manisnya bahagianya bersendirian dengan penciptanya. Bila orang sudah menemukan kebahagiaan, ketenangan rohani, semasa ia bersendirian, berbisik dengan Kholiknya, hiruk pikuk yang ada di luar, keramaian di luar ini sudah tidak ada artinya. Mana Ibnu Taimiyah ini sudah sampai makom tinggi nih kalau dalam bidang tasawuf ini sebenarnya, walaupun dia tak mengatakan di tasawuf. Waladatul a'malis salihah, kelezatan beramal, kelezatan bersabar, kelezatan istirja wa khauqalah. Itulah surga dunia. Jadi orang yang sudah merasakan seperti itu di dunia, di akhirat layak masuk surga. Kalau saya boleh simpulkan berkaitan dengan tajuk kita, sesiapa yang telah benar-benar mengamalkan intipati rahsia daripada la haula wala quwata illa billah dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia layak masuk surga. Dia layak masuk surga. Mas sekalian, itu tambahan saya terhadap penjelasan minggu lepas. Sebelum kita masuk pada tajuk yang baru ataupun ayat berikutnya, surah Al-Baqarah 157, ini yang bagian akhir. Mungkin ada yang ditanyakan, saya persilakan. Jika ada. Karena selepas ini kita akan pelajari tentang sholawatullahi wa rahmatuhu. yakni Al-Baqarah 157, yang terakhir itu. Kan kita, ingat ya saya ulangi, yang kita pelajari selama ini jemaah sekalian, Aslul Hauqalah wal Istijah itu berpandukan pada surah Al-Baqarah 155, 156, dan 157.
Alhamdulillah hari ini kita telah selesaikan Al-Baqarah 155, 156. Dan kita akan masuk pelajari Al-Baqarah 157. Tentang sholawatullahi warahmatuhu itu. Yang saya yakin semua notanya sudah dapat. Baik, sebelum kita teruskan, mungkin ada yang ingin berkomentar atau bertanya perkara-perkara yang telah kita pelajari. Karena selepasnya ini dah tak cerita musibah lagi dah. Silah mungkin ada yang ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk clarification saja, musibah yang Ustaz sebut tadi hanya khusus kepada musibah sakit saja ke musibah secara umum? Nabi bersabda dalam hadis yang dibacakan tadi, ya, ni apa saja musibah yang berumin, min nasobin, penat, sedih, susah, sakit, hilang barang, kematian, banjir besar, tsunami, apa saja, mamin, ma itu apa saja, bersifat umum, tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Terima kasih Ustaz. Yang lain? Baik, kalau tidak ada, sekarang mari kita pelajari ayat yang ke-157 surah Al-Baqarah. Jadi kita akan masuk merupakan ayat terakhir dari rangkaian ayat musibah ini berkaitan dengan sholawatullahi wa rahmatuhu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulaika orang-orang itu, alaihim ke atas mereka, sholawatum mir rabbihim, sholawat dari Tuhan mereka. Nanti akan dijelaskan apa makna sholawat. Wa rahmatun dan rahmat. Ulaika dan orang-orang itu, hum mereka lah al-muhtadun. Orang-orang yang mendapat petunjuk. Orang yang mendapat petunjuk. Jamaah rahimakumullah. Saya bacakan dahulu apa yang kita tulis itu. Ayat ini merupakan ayat penutup. Jadi bila kita telah memahami makna musibah, telah betul sikap kita ketika berlaku musibah, sebagaimana kita jelaskan selama inilah panjang lebar itu, inilah janji Allah. Orang-orang itu, mana orang yang ditimpa musibah, dan sikapnya terhadap musibah itu sebagaimana yang Allah kehendaki, yang baru saya sampaikan tadi, ke atas mereka salawat daripada Tuhan mereka. Allah akan limpahkan salawat kata mereka. Allah akan bagi rahmat pada mereka. Dan Allah akan iktiraf mereka itu, akui mereka itu sebagai orang-orang yang muhtadun. Mendapat petunjuk. Pertama yang saya ingin sampaikan, kenapa di sini gunakan ulaika bukan haulai? Ulaika orang-orang itu. Jamaah sekalian, ulaika itu jamak daripada dzalika. Tahu ya? Ulaika jamak daripada dzalika. Dzalika, ulaika. Kalau hadza jamaknya haulai. Menunjukkan isyarah jauh. Kenapa di sini gunakan orang-orang itu
Maknanya jauh. Baik, dalam ilmu balaghah, ya, bagian ilmu badi ya Mas sekalian, ini merupakan bahwa makom, kedudukan, ya, orang-orang yang sabar ketika musibah, bahkan orang yang syukur dengan musibah, sebenarnya kita telah jelaskan beberapa sini sebelum itulah, kedudukannya sangat tinggi. Makomnya sangat tinggi. Sehingga karena makom mereka ini sangat tinggi, Allah kata tuh orang-orang itu. Bukan yang mereka itu sangat tinggi sehingga menyebutnya pun dia orang tuh. Bukan orang-orang ini, tapi orang-orang itu. Itu satu. Jadi bukan golongan biasa. Golongan yang sudah mencapai makom yang sangat tinggi. Yang kedua, alaihim salawatum min rabbihim warahmah. Ketika kita pelajari surah Al-Fatihah dahulu, tadabbur surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita telah pelajari panjang lebar juga. Ada di situ nama apa istilahnya at-taqdim wa ta'khir. Mendahulukan dan mengakhirkan. Dan dalam ayat ini ada susunan mendahulukan sesuatu yang sepatutnya diakhirkan atau mengakhirkan sesuatu yang sebenarnya didahulukan. Apa maksudnya? Kalau ikut susunan biasa, ayat ini bunyinya begini. Ulaika sholawatum min rabbihim wa rahmah alaihim. So alaihim itu letak belakang. Karena itu khobar. Khobar mesti letak belakang. Ulaika mubtada. Shalawatum minar rabbi rahmah alaihim khobar. Jadi khobarnya jumlah fi'li jumlah ismiyah. Jadi sepatnya shalawatum min rabbihim itu letak depan karena itu mubtada, barulah alaihim. Tapi di balik ini, mubtada khobarnya letak depan, predikatnya letak depan, subjeknya letak belakang. Jadi terbalik. Dalam kaidah ilmu balaghah, bila ada sesuatu yang terbalik ini jamaah sekalian, ia membawa makna taksis. Apa maksudnya? Ke atas mereka sahajalah rahmatku kata Allah dan salawatku. Hanya ke atas mereka sahajalah dan bukan yang lain. Salawatku dan rahmatku. Artinya orang yang ditimpa musibah, tetapi sikap mereka tidak sebagaimana yang Allah kehendaki, yang kita telah pelajari bersiri-siri sebelumnya ini, mereka tak layak dapat rahmat Allah, tak layak dapat salawat Allah. Karena Allah telah mengkhususkan, telah mengkhaskan salawat dan rahmatnya hanya atas mereka yang punya sifat atau sikap menghadapi musibah sebagaimana yang dijelaskan. Paham ya? So luar biasa ini. Mendapat pengkhususan tuh. Sehingga makamnya sangat tinggi, sehingga Allah pun menyebutkan ulaika. Orang-orang itu sangat tinggi. Dan yang tak kalah pentingnya, ini pengakuan Allah, mengingat Allah. Orang-orang itulah mereka yang muhtadun. Allahu Akbar. Bukankah doa yang wajib dipanjatkan oleh setiap Muslim, minimum 17 kali sehari semalam, iyyaka na'budu para ihdinas siratal mustaqim. Doa yang wajib dibaca itu ihdinas siratal mustaqim. Yang tak pernah baca itu maknanya bukan muslim lah karena tak salat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kita minta, ya Allah tunjukkan kami jalan, ya Allah. Orang-orang ini Allah kata mereka bukan sekadar rajin berdoa dan masih berdoa. Ihdinas siratal mustaqim. Allah kata orang-orang itu orang yang aku sudah bagi petunjuk.
mereka bukan baru meminta. Mereka sudah dapat. Tadun. Coba. Kejayaan apa yang lebih besar daripada kejayaan mendapatkan kemakbulan doa memohon petunjuk? Orang sakit ingin sehat, Allah bagi sehat, itu kejayaan. Alhamdulillah. Orang susah ingin senang, berdoa pada Allah, lalu Allah bagi senang. Wah, itu kejayaan. Orang biasa ingin jadi wakil rakyat, berdoa saja. Wah, bersyukur, kejayaan besar. Orang daripada pegawai kerani bank, bercita-cita akhirnya menjadi manager. General Manager World Bank. Kejayaan. Hebat. Tapi sekian banyak kejayaan yang diusahakan oleh seseorang disertai doa, yang terbesar sekali ialah kejayaan seseorang mendapatkan hidayah daripada Allah dan dapat pengakuan daripada Allah. Bukan kita yang mendakwa. Saya dapat hidayah. Dia berhadiah. Itu biasa dengar. Ini tidak. Dia dapat hidayah bukan karena dia mengakui dapat hidayah. Dia dapat hidayah karena Allah yang memberitahu, tuh orang-orang yang aku dah bagi hidayah. Maknanya ya mas kalian, dengan berbagai jenis musibah yang Quran sebut dalam 155 Al-Baqarah, tengok musibah itu. Kebuluran, rasa takut lah, hilang harta benda, kematian, kurang pelaburan, rugi lah, bonus tak dapat lah sebagainya, pendapatan makin kurang, simpanan makin tipis, kocek makin tipis, musibah. Kalau kita fahami ganjaran yang Allah sediakan, jika sikap kita musibah betul, ya musibah dunia tiba-tiba menjadi terasa sangat kecil. Sebesar seberapa apapun dia terasa ringan dan kecil. Bila kita nakkan sangat, inginkan sangat, ganjaran yang Allah sediakan, sholawat, rahmat, dan diakui oleh Allah, dinyatakan, dibenarkan oleh Allah. Nih orang yang benar-benar dah terima petunjukku ni, inilah orangnya. Allahu Akbar. Baik, itu makna secara umum. Sekarang kita baca penjelasannya. As-salatu minallahi alal abdi. Apa yang dimaksudkan solat atau salawat daripada Allah bagi hambanya. Kan dalam ayat tadi, orang-orang itu ke atas mereka salawat Allah, salawat Tuhan mereka. Apa salawat Allah terhadap manusia? Maksud salawat Allah terhadap manusia ialah, Yakullau contohnya. Huwaladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Al-Ahzab ayat 43. Huwa dialah Allah zat yang yusalli, ia bersalawat. Allah bersalawat. Alaikum, ke atas kamu. Kamu ni manusia, hambanya. Wa malaikatuhu, dan juga para malaikatnya pun bersalawat ke atas kamu. Liyukhrijakum, karena ia hendak mengeluarkan kamu minaz zulumat, daripada kegelapan-kegelapan, ilan nur, kepada cahaya. Wa kana, dan adalah dia Allah bil mukminin, dengan orang-orang yang beriman, rahimah, maha mengasihani. Maha mengasihani.
Baik. Surah Al-Ahzab ayat 43. Kemudian kita bacakan hadis Nabi berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla dan para malaikatnya, wa ahlas samawati wal ard, dan juga penghuni beberapa langit dan bumi, hatta namlah, sehingga semut. Allah, para malaikatnya, penghuni langit, penghuni bumi, sehingga semut. Fi hujriha, di biliknya, bilik pula, lubangnya. Wa hatta al-hut, sehingga ikan yang ada di laut. La yusalluna ala muallimin nasal khair. Sungguh semuanya itu bersolawat ke atas orang-orang yang mengajar kebaikan kepada manusia. Mulia tak mulia orang yang mengajar kebaikan pada manusia. Bila kita menyampaikan ilmu, mengajar kebaikan pada orang lain, jamaah sekalian, pertama yang perlu kita ingat supaya kita bersemangat berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar siapapun kita, ingat, begitu kita mencoba dalam dunia dakwah amar ma'ruf nahi munkar, Allah, malaikatnya, penghuni langit dan bumi, semut, ikan di laut, semuanya bersalawat ke atas kita. Takkanlah orang yang didoakan oleh pada Allah, dapat salat daripada Allah hingga ikan di laut, hidupnya tak tenang. Kalau tak tenang juga pasti ada masalah itu orang. Ini dalil tentang adanya salawat Allah kepada manusia. Sekarang, apa maksud salawat? Kaifa takunu salat minallahi 'alal 'abdi? Bagaimanalah maksud, apa itu maksud salawat Allah ke atas hamba ini, apa maksudnya? Termasuklah dalam ayat kita pelajari, orang-orang itu ke atas mereka salawat dari Tuhan mereka. Baik. Lihat notanya. Bagi baris kalau tak boleh baca. As-salatu minal abdi. Itu bukan ta ya. Itu dal, salah tulis. Tolong dibetulkan. Tolong dibetulkan. Itu bukan ta. As-salatu minal abdi. Yang di atas tadi pun bukan dibalik ya, hak jim min hujriha, bukan min juhriha. Hatta namlah fi hujriha. Kan jim hak itu. Sebenarnya hak jim. Salah tulis. Nah, ini pun juga salah tulis. As-salatu minal abdi. Bukan minal abdi. Salah, bukan to tapi da ya. Salawat daripada hamba kepada Allah, yakni huwa du'aun, ia berupa doa. Ya tadarra, ia merendahkan diri. Wa yataqarrab, dan ia mendekatkan diri. Biha, dengannya, dengan salat itu, ilallahi azza wa jalla, pada Allah azza wa jalla. Insya'an li awamirihi azza wa jalla, dengan melakukan, dengan menjaga perintah-perintahnya. Okay. Kalau kita yang bersolawat kepada Allah, solat kita kepada Allah, itu maksudnya tadarruk kita, doa kita, amal ibadah kita, yang tujuan kita mendekatkan diri kita kepada Allah, dengan menjaga perintah-perintahnya, larangannya, itulah maksud solawat kita kepada Allah. Adapun salawat Allah kepada kita, apa maksudnya salawat Allah kepada kita?
Ammas salatu minallah. Adapun yang dimaksudkan salawat Allah ke atas kita, Allah bersalawat ke atas Nabi, Allah bersalawat kepada umat Islam. Kan tadi disebut ya, tadi. Huwa maghfiratuhu. Yang dimasukkan salawat Allah kepada kita itu yakni pengampunannya. Takmunu fir rahmah, yang terkandung dalam rahmatnya, fayarhamullahu bil abda, lalu Allah mengasihi hamba-hambanya kerana salat tersebut. Fasihu bil ham, dan Allah menghilangkan segala kesusahannya dan kesedihannya. Gham. Wa yasaysiru biha haluhum, maka akan menjadi mudahlah segala urusan dan keadaannya, an hajati wa yasuddu an hajatin, dan menjadi benar segala hajat yang diperlukannya. Itu maksud salawat Allah ke atas hambanya. Allah bersalawat ke atas kita, maksudnya Allah mengampunkan dosa kita. Dan pengampunan Allah terhadap dosa itu adalah termasuk rahmatnya kepada kita. Karena rahmat Allah pada kita, bentuk rahmat itu berupa pengampunannya bagi dosa kita. Bila kita sudah terampun, diberi rahmat berupa pengampunan, maka segala kesusahan yang ada dalam menimpa kita dihilangkannya. Bagaimana Allah menghilangkan kesusahan? Begini ya, jangan salah paham ya. Katalah orang miskin, pasti merasa susah. Bila Allah bagi rahmat, bagi salat pada orang itu, terampun dosanya, diberi rahmat maknanya, maka Allah akan hilangkan kesusahannya berupa kemiskinannya. Ini tidak bermakna orang miskin tadi bertukar jadi kaya. Boleh jadi. Cara Allah menghilangkan kesusahan orang miskin, boleh jadi ditukar keadaannya. Daripada miskin jadi kaya. Boleh jadi cara Allah menghilangkan kesusahan hambanya yang sakit, Allah bagi rahmat kepadanya, bagi pengampunan padanya, ditukar penyakit dengan sehat. Boleh jadi. Disembuhkan penyakitnya. Tetapi jangan pahami setakat itu saja. Cara Allah menghilangkan kesusahan orang miskin. Tidak semestinya keadaan si miskin tadi tukar jadi kaya. Tidak semestinya. Tapi ada cara yang lebih canggih daripada itu. Yang hanya dipahami oleh orang yang betul-betul mendapatkan pengampunan daripada Allah. Bagaimana caranya? Orang yang miskin tadi. Kan miskin itu musibah ya, kan? Musibah dunia. Kita telah peraih panjang lebar dalam siri sebelumnya. Bila orang ditimpa musibah, coy kemiskinan, lalu menghadapinya dengan istirja, dengan hauqalah dan istijak seperti yang kita pelajari lah. Susahnya kemiskinan, kesusahan jadi orang miskin itu tiba-tiba hilang. Karena ia telah mendapatkan ketenangan, kepuasan rohani dengan istirja dan hauqalah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah tadi. Mereka memenjarakan diriku karena merasa telah menang. Dan mereka fikir aku di penjara susah. Justru mereka, setelah mereka memenjarakan diriku seorang diri, memberi peluang bagi aku untuk aku hanya fokus kepada penciptaan. Semasa di luar penjara aku terpaksa sibuk memikirkan orang, sibuk mendengar rintihan orang, sibuk mendengar itu. Sekarang kesibukan yang banyak yang memberi beban itu tanggalkan, sekarang aku dapat masa yang khusus bermesraan dengan pencipta. Orang yang merasa punya peluang yang banyak untuk berbisik berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, orang itu
itu pasti mendapatkan kepuasan rohani yang luar biasa, kebahagiaan batin yang sangat tinggi. Bila orang telah merasakan begitu, yang sedang dijalani itu tidak terasa apa-apa. Sakit yang walaupun belum sembuh, karena jiwanya sudah sabar, naik kepada ridho, naik pada syukur, sakit belum sembuh itu terasa tidak sakit. Itu maksudnya. Jadi Allah menghilangkan kesusahan bukan makna susah belum tentu ditukar jadi senang. Kalau susah jadi senang itu dari segi zahir. Orang ini sebelum mendapatkan kesenangan zahir, dia sudah mendapatkan kebahagiaan batin. Dan kebahagiaan rohani itulah yang dapat menghilangkan, mengusir kesusahan zohiriyah. Paham yang saya maksudkan? Saya ulangi. Orang susah, miskin, boleh jadi Allah hilangkan, cara Allah menghilangkan kesusahannya dengan dua cara. Cara yang biasa, yang mungkin disukai oleh semua orang, ditukar dari cara miskin menjadi kaya. Itu cara yang biasa. Tapi, buat orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah, buat orang-orang yang sangat mencintai Allah, buat orang yang sangat dicintai Allah karena dia sangat mencintai Allah, cara Allah menghilangkan kesusahannya bukan ditukar dengan kesenangan dohiriyah, diberinya kesenangan, kepuasan, kebahagiaan rohani. Sabar itu adalah kepuasan rohani. Ridha dengan musibah itu kepuasan yang lebih tinggi. Syukur terhadap musibah itu kemuncak kebahagiaan rohani. Dan bila orang sudah mendapat kepuasan kebahagiaan rohani, kesusahan zahirah itu tidak terasa sama sekali. Itu paling canggih itu. Paling canggih. Cara Allah memperlakukan hambanya. Sebab boleh jadi orang yang asal miskin, setelah jadi senang, belum tentu bahagia. Belum tentu bahagia. Ada satu, ya mas kalian. Ini dalam kisah Aulia ya. Ya, saya termasuk yang agak minat juga baca kisah orang-orang kekasih-kasih Allah. Bukan hadis Nabi, kisah yang dialami oleh seseorang kasih Allah. Ada seorang waliullah, maksudnya orang yang sangat patuh beribadah lah, apa begitulah, sangat patuh, takut kepada menderhakai Allah, kuat ibadah. Tapi hidupnya untuk menyara kehidupannya, yakni menjadi porter, pekerja di pelabuhan jelas, angkat barang, bagi untuk menyara kehidupan sehari-hari, ia terpaksa bekerja kuat. Angkut barang orang dari pelabuhan ini, aku barang ini. Ya kan penat, kerja berat. Hanya untuk mendapatkan sesuap nasi istilahnya. Wahai ini orang yang taat beribadah. Di jalannya dengan sabar. Kerja kuat. Halal kan? Itu benar halal. Suatu saat, orang yang kuat ibadah, abid lah. Ketika dia rehat bekerja, sangat penat. Akhirnya dia tak tahu macam mana dalam hati terlintas. Ya mungkin setan yang membisikkan lah. Lalu mengadu pada Allah. Ya Allah ya Tuhanku. Hamba-Mu ini berusaha untuk taat kepada-Mu ya Allah. Untuk menjadi hamba yang taat, yang patuh. Buat segala suruhan, tinggal segala larangan. Nak pastikan setiap yang masuk dalam tubuh badan ini adalah yang halal walaupun dengan kerja keras. Tapi kami ya Allah rasanya berat juga lah. Jika terus-menerus hamba-Mu bekerja berat seperti ini, hanya jadi pelayan, jadi pekerja kasar, jadi porter di pelabuhan. Berat rasanya untuk dapat rezeki-Mu ya Allah. Sedangkan hamba ini berusaha untuk jadi hamba yang baik. Ya Allah berikanlah rezeki pada hamba dengan jalan yang mudah ya Allah. Dia mohon rezeki kepada Allah dengan cara yang mudah.
Tak perlu berpenat-penat seperti yang selama ini dilakukan. Terlintah begitu dalam hati kekasih Allah ini. Karena baginya, alangkah lebih tenangnya lah beribadah. Bila dapat rezeki untuk mensuap nasi, tidak perlu bekerja berat seperti ini. Dia akan lebih banyak beribadah karena masanya tidaklah banyak dihabiskan untuk bekerja mencari sesuap nasi yang halal. Tak tahu rasa macam, kalaulah dapat rezeki yang mudah, yang senang, tanpa susah payah. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, berikan kamu rezeki yang mudah dan tidak perlu susah-susah. Allah kabulkan, jemaah sekalian. Allah kabulkan. Bagaimana cara Allah kabulkan? Kisah ya, bukan dalam hadis Nabi. Kisah dialami orang alim, orang dahulu, salaf. Masih bekerja di pelabuhan. Sibuk, hiruk pikuk lah orang di port sana, orang punya. Adalah orang itu, penumpang itu hilang barang. Ada orang mencuri lah. Curuk ini apa namanya? Apa dipanggil itu ya? Pickpocket nih. Dia kejar sana ke sini. Akhirnya hamba Allah ini yang alim, yang warak ini dituduh. Tuh yang mencuri, tuh pembunuh itu. Penceluk sapu dia tu. Dia tak tahu apa-apa, dia dituduh mencuri. Ditangkap ni orang. Ditangkap dia orang, ringkas kata, masuk penjara. Akhirnya dia bingung. Nah, aku kena fitnah. Aku tidak mencuri, aku tak pasal tiba aku pula yang dituduh mencuri. Pencurian sebenarnya lepas. Aku dah teraniaya, sekarang aku masuk penjara. Mula-mula sini masuk. Siap, ya, namanya masuk penjara, mana yang senang? Pagi, sarapan diantar, suruh makan. Saya makan tengah hari, panggil. Maka dia. Akhirnya setiap hari di penjara, Pak, sarapan ke matahari, malam hari, free, percuma. Dapat makanan di penjara percuma. Tak perlu susah payah, bekerja berat. Akhirnya dia termenung lama. Ya Allah, ya Tuhanku, betapa adilnya-Mu, ya Allah. Rupanya doa hamba-Mu selama ini Engkau kabulkan. Kamu pernah memohon, ya Allah, berilah hamba-Mu rezeki yang mudah, yang tidak perlu bersusah payah cari makan. Allah kabulkan, masuk penjara. Kan di penjara makan tak perlu susah payah. Lalu dia menyesal. Menyesalnya orang. Ya, akhirnya sepatutnya disyukuri. Dia ibadah boleh. Lakukan perintah Allah boleh. Tinggalan boleh. Mencari rezeki yang halal. Itu adalah pertolongan Allah. Orang dilorongkan oleh Allah rezeki yang nak masuk dalam yang benda yang halal. Walaupun kerja kasar. Itu rahmat daripada Allah. Tapi mungkin kurang mensyukurinya. Baginya, penatnya nak cari sesuap nasi. Kalau dapat percuma kan senang. Masuk penjara kan dapat percuma, makan free nanti. Tengok, bila orang tu dekat dengan Allahnya mas sekalian. Dekat dengan Allah. Cara Allah menegurnya tu, Allahu Akbar. Nah sekarang kamu rasakan, kamu bandingkan. Seakan-akan Allah berikan, wahai hambaku, sekarang kamu bandingkan. Mana yang lebih membahagiakan kamu? Ketika kamu masih bekerja di pelabuhan, di port angkut barang sana ini, kerja berat tetapi halal, dapat pahala. Rezeki cari halal itu ibadah, dapat pahala, menghapuskan dosa. Ibadah kamu tetap jaga, kamu tak masa aku sayang kamu, atau sekarang kamu dapat makan free. Dapat free percuma, tapi nama kamu, pandangan masa terhadap kamu hilang hormat. Mereka akan kata kamu hanya nampak alim dari luar, ruang kamu mencuri. Walaupun kamu difitnah. Sedih ini orang. Selama ini kurang menghargai pengaturan Allah. Masa kerja di pelabuhan merasa susah, wah itulah kebahagiaan sepatutnya. Allah bagi. Nah, kalau kamu nak sangat
makan free, duduk di penjara. Sebab itu ya sekalian, bila Allah bagi rahmat pada hambanya, maknanya Allah beri pengampunan. Dan pengampunan itu adalah salah satu bentuk contoh rahmat Allah. Okey, rahmat Allah. Dan bila Allah sudah rahmati orang itu, diampun dosanya, apalagi Allah akan hilangkan kesusahannya. Hilangkan kesusahannya. Hilangkan musibahnya, rasa sedihnya. Okey, Allah mudahkan segala urusannya. Yang ini saya sampaikan ialah cara Allah menghilangkan kesusahan hambanya yang susah ini ada paling tidak 2 cara. Saya ulangi. Katalah orang susah karena sakit. Cara Allah menghilangkan susahnya sakit ada 2 cara, bergantung pada hamba itu. Kalaulah hamba itu hamba biasa sahajalah makomnya, ya, yang Allah sayang iman juga. Cara Allah hilangkan kesusahan hamba yang sakit, disembuhkan penyakitnya. Daripada sakit jadi sembuh. Wah, alhamdulillah. Itu cara pertama. Tapi ada cara yang lebih canggih, lebih tinggi, lebih mulia yang Allah lakukan pada hamba yang lebih dicintai. Apa dia? Mungkin penyakit jasmaninya belum disembuhkan oleh Allah. Dia masih sakit dari segi jasmaninya. Dari segi zahir dia masih sakit. Dari segi zahir dia masih miskin. Tapi gimana cara Allah menghilangkan sakitnya jasmani? Diberinya kesehatan rohani, kebahagiaan rohani. Sehingga susahnya sakit tidak terasa. Karena jiwanya sudah sangat bahagia. Bahagia dengan kesabaran, ditingkatkan. Bahagia dengan ridha, ditingkatkan. Bahagia dengan syukur. Orang yang syukur itu orang yang bahagia. Jiwanya. Sehingga pedihnya sakit, susahnya miskin, tidak terasa. Dan itu merupakan rahmat yang tinggi sebetulnya. Tapi bagi orang lain, bagi masyarakat mungkin masih pikir, macam mana ya orang itu orang baik tapi susah terus, doa macam tak dikabulkan. Nah, ini pandangan kita. Pandangan orang awam, kasihan orang itu. Dia itu sebenarnya orang yang baik, kuat ibadah. Tapi sakit tak sembuh-sembuh ya. Yang kawan itu satu minggu aja sekarang sembuh. Yang kawan itu, Masya Allah, baru setengah tahun, dan miskin sekarang sudah mampu berdikari dan nampaknya ekonominya sudah bagus. Yang ini hamba Allah nih. Wirid tak renti-renti, tolong orang tak renti-renti, zikir tak renti. Tapi susah memanjang. Kasihan ya. Yang melihat kasihan karena dia melihat dari segi zahir. Melihat daripada aspek luaran. Melihat daripada unsur jasmaninya. Ingat, dalam hidup ada jasmaniah, ada rohaniah. Orang itu sebenarnya sudah berada dalam surga. Kalau ibarat kata Ibnu Taimiyah. Ladzatul iman, ladul ubudiyah telah dirasakan. Halawatul iman telah dirasainya. Dan orang ini tidak banyak. Orang yang seperti ini tidak ramai. Allah memperlakukan orang seperti ini tidak ramai karena orang yang cintanya pada Allah tingkat seperti itu tentu tidak ramai. Bukan maknanya orang yang Allah sembuhkan daripada penyakitnya sekarang jadi sehat Allah tak sayang. Sayang itu rahmat Allah. Saya hanya beri sampaikan tadi tingkat rahmat Allah. Tingkatan rahmat kepada hambanya ini berbeza-beza. Bagi hambanya yang makomnya sangat tinggi, maka bentuk rahmat salah Allah kepada hambanya itu pun yang boleh nilai yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Walaupun minta maaf mungkinlah. Kalaulah Allah beri tawaran kepada manusia. Wahai manusia, semua kamu sedang sakit. Sekarang aku nak bagi kamu kebahagiaan. Pilihlah kebahagiaan yang mana yang kamu nak. Kamu nak kebahagiaan dengan sebab penyakitmu aku sembuhkan, kamu jadi sihat. Physically kamu sihat, tak lagi menderita sakit, tak perlulah pergi hospital. Ataupun aku bagi kamu kebahagiaan rohaniah, yakni kemampuan untuk bersabar, kemampuan untuk redha, kemampuan untuk mensyukuri
musibah. Bila kamu dapat mensyukurinya, jiwamu akan bahagia dan jiwamu akan melambung tinggi. Makom yang tinggi dekat dengan. Saking katakanlah ada tawaran begitu. Saking ramai daripada orang muslim akan pilih yang pertama. Ya Allah, ya nak sembuh. Nak sembuh, tak tahan. Nak kaya, dah lama miskin. Tak mungkin. Saya tak kata itu boleh tak boleh. Ini bukan cerita hukum. Saya tidak cerita hukum hakamnya, Mas Kan. Kita cerita hati, cerita makom, cerita ihsan. Ya, tetap tazkiyatun nafsi lah. Qalbun salim lah. Tasawuf kata orang. Dan itu mesti ada dalam diri kita. Usaha ke arah itu mesti diusahakan masing-masing. Bila kita sudah faham dan kita cuba amalkan, jangankan musibah yang berat, yang ringan, musibah yang berat. Saya musibah dunia ya, ini cerita musibah dunia. Tidak dirasai apa-apa. Mungkinkah sebenarnya? Mungkin. Dalam sejarah kan sudah diceritakan bagaimana seorang perempuan ditinggal mati syahid, ayahnya mati syahid dalam perang Badar, suaminya mati syahid dalam perang Badar, anak lakinya mati syahid. Coba, siapa lagi yang akan menjadi walinya? Orang ayah tidak ada. Perempuan tadi. Suami mati. Anak lagi mati. Siapa lagi yang akan melindunginya? Tidak ada. Tapi ketika mendengar 3 orang yang menjadi pelindungnya syahid serentak, muka perempuan langsung belum berubah, masih bersahaja. Sebenarnya malah bertanya pada sahabat yang menyampaikan berita. Wa kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keadaan Rasul? So ada berita-berita Nabi pun cedera, bahkan Nabi pun meninggal. Kata sahabat, "Kama siti." Wahai puan, Rasulullah sehat sebagaimana yang puan kehendaki. Wanita tadi kurang puas hati lalu minta izin, boleh tak engkau bawa aku jumpa Rasulullah, nak tengok sendiri. Rasanya hati ini tak puas kalau belum tengok sendiri Rasulullah sehat atau tak sehat. Diizinkan jumpa Rasulullah. Melihat Rasulullah rupanya memang sihat walafiat, hanya cedera di kepala dia, kepala baginda cedera dalam perang Uhud ni. Melihat Rasulullah sihat walafiat, hanya cedera itu biasalah, perang mesti ada cedera. Apa komentar perempuan tadi? Ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka khalal. Ya Rasulullah, selepas aku melihat engkau sihat walafiat, karena perempuan ini sangat mencintai Allah, sangat mencintai Rasulullah. Melebihi daripada cintanya pada suaminya, cintanya pada orang tuanya, cinta pada anak lakinya. Cinta pada Allah dan Rasulullah ada segala-galanya. Dia kata, ya Rasulullah, selepas aku melihat engkau sihat, apapun musibah yang menimpa aku, walaupun baru saja aku kehilangan ayahku, kehilangan suamiku, kehilangan anak laku, itu semua adalah kholal. Kecil, kacang-kacang. Itu remeh ya Rasul. Coba, bagaimana seorang perempuan boleh bahagia begitu, sedangkan ia kehilangan 3 orang yang jadi pelindung. Adakah ia bahagia karena sudah mendapat pengganti? Ya Rasulullah, kami memang kehilangan ayah, kami kehilangan suami, tapi sekarang sudah ada penggantinya. Bukan itu. Dia tidak melihat kebahagiaan itu karena adanya yang menggantikannya. Tapi rupanya dalam hatinya. Dia bukan hanya sabar dalam musibah, dia bukan hanya redha, tapi dapat mensyukurinya. Dan itu banyak di kalangan sahabat yang seperti itu, jamaah sekalian. Sebab itu cara Allah memperlakukan salawat pada Allah pada hamba-Nya ini berperingkat-peringkat. Berbeza jenisnya, bergantung kepada tingkat kecintaannya kepada Allah. Pada Allah. Itulah maksud salawat Allah kepada hamba-Nya. Terpulang pada kita, kita pilih yang mana, tapi wajib kita usahakan. Mari kita tingkatkan ibadah kita, tadarruk kita, keyakinan kita. Sehingga akhirnya suatu saat, mudah-mudahan Allah beri kita kefahaman yang jitu, dan istiqomah yang jitu,
melihat bahwa kebahagiaan sebenar itu adalah kebahagiaan yang ada dalam hati. Kebahagiaan yang sebenarnya itu yakni mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi dari segala-galanya. Sehingga dia lebih takut, lebih risau kehilangan cintanya pada Allah dan Rasul-Nya daripada kehilangan selainnya. Kan begitu kata Nabi, halawatul iman namanya. Istilah itu halawatul iman. Kata Ibnu Taimiyah, itulah surga dunia. Siapa yang tak pernah masuk surga dunia, kata Ibnu Taimiyah, nanti di akhirat tak masuk surga akhirat. Subhanallah. Itu hakikat ya, yang perlu kita usahakan sama. Ya Mas sekalian, nampaknya saya baru dapat menyampaikan mukadimah daripada makna salawat ini ya. Panjang penjelasannya nanti. InsyaAllah kita akan dipertemukan semula. Itu saja yang sebab disampaikan pagi hari ini. Yang benar daripada Allah jua, yang silap kelemahan diri sendiri. Mudah-mudahan diampunkan kesalahan kita dan tujuan kita ke jalan yang diridainya. Lagi sekali, barangkali ada yang tidak ditanyakan, saya persilakan mungkin satu dua. Kalau tidak kita akan tutup. Saya persilakan kalau ada. Oke, kalau tidak ada, mari kita dengan bacaan tafsirah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.